Kreatin itu bisa bikin botak atau enggak? Ini adalah pertanyaan sejuta umat di gym yang mungkin ditanyain ke gue ketika mereka ingin pakai kreatin. Disclaimer, gue sendiri bukan dokter, jadi kalian bisa cari dokter yang memang udah ngerti di hal ini. Gue hanya menceritakan perspektif dari gue yang sudah mengkonsumsi kreatin dan kebetulan mempunyai genetik yang rentan terhadap kebotakan. Pertama, mungkin kita harus bahas dulu soal kebotakan yang dialami pria, atau biasa disebut androgenetic/androgenic alopecia. Secara simpel, ini adalah kondisi di mana kalian rentan atau sensitif terhadap hormon androgenik, contohnya seperti DHT. DHT atau dihydrotestosteron itu adalah turunan dari testosteron, yaitu testosteron yang mengalami proses 5-alpha reductase. Perbedaannya adalah pada komponen androgenik to anabolic ratio-nya. DHT mempunyai sifat androgenik yang tinggi ketimbang testosteron. Pada testosteron, sifat anabolik ini akan lebih tinggi ketimbang DHT dengan sifat androgenik yang lebih rendah daripada DHT. Jadi secara simpel, DHT inilah yang bisa menjadi penyebab kebotakan kalian. Fungsi dari DHT ini adalah untuk perkembangan seksual, khususnya untuk kalian yang masih pubertas. Sedangkan pada saat dewasa, DHT ini berfungsi untuk menjaga kesehatan syaraf, perkembangan prostat, serta DHT juga bisa membantu pertumbuhan rambut pada tubuh. Contohnya, bulu dada, bulu ketek, jenggot, dan juga kumis. Beberapa dari kita, para pria, contohnya gua, itu sensitif terhadap hormon androgenik ini, sehingga kita bisa mengalami kebotakan dini. Lalu, dari mana kita bisa menyambungkan kreatin dengan yang namanya kebotakan? Jadi, ada studi pada tahun 2009 yang dilakukan oleh pemain rugby di Afrika Selatan. Jadi, subjek ini diberikan kreatin 7 plus 14 hari. Pada 7 hari pertama, itu diberikan sekitar 25 gram kreatin ditambah sekitar 25 gram glukosa. Pada kontrasnya, ada subjek lain yang cuma diberikan glukosa aja, jadi sebagai pembanding. Di 14 hari selanjutnya itu diberikan 5 gram kreatin plus 25 glukosa serta plasibonya juga diberikan glukosa aja. Pada akhirnya serum testosteron dan DHT akan diukur nih. Ternyata setelah 7 hari loading di mana subjek itu diberikan 25 gram kreatin, serum DHT itu menaik sekitar 56%. Dan pada 14 hari selanjutnya di mana subjek itu diberikan 5 gram kreatin per hari, DHT-nya itu bertahan di angka 40% di atas baseline atau titik pertama sebelum mereka diberikan kreatin. Hal yang kalian perlu ketahui adalah serum testosteron atau testosteron pada rugby player ini itu tidak berubah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi testosteronnya cenderung sama dan DHT-nya yang terelevasi atau naik. Setelah studi ini, orang-orang tuh mulai berspekulasi, jangan-jangan kreatin bisa menyebabkan kebotakan. Kalau menurut gua, ada kemungkinan memang kita bisa meningkatkan kemungkinan kita botak ketika kita konsumsi kreatin. Apalagi buat orang yang rentan. Tapi kita punya limitasi dari studi yang udah ada, sehingga hipotesa ini belum langsung bisa dibuktikan. Ada beberapa hal yang gue catat dari studi ini. Yang pertama, studinya hanya ada satu dan belum ada studi lanjutan di mana kita melihat apakah memang kreatin ini berefek pada kebotakan pada pria. Yang kedua, secara mechanism of action. Kalau memang kreatin itu menyebabkan kebotakan, gimana caranya dia bisa menyebabkan kebotakan? Dan kalau misalnya kreatin itu meningkatkan DHT, bagaimana caranya kreatin meningkatkan DHT? Apakah lewat testosteron yang naik lalu turun lagi, atau ada cara lain? Yang ketiga, kenaikan DHT bisa aja nggak diiringi dengan kebotakan. Dan yang keempat adalah limitasi dari studi ini, yaitu jumlah subjek yang sedikit, yaitu cuma 20, dan jangka waktu yang pendek, hanya 21 hari aja. Kreatin sendiri merupakan suatu suplemen yang udah diteliti oleh banyak peneliti dan menghasilkan safety profile atau keamanan yang sangat baik. Pada kasus anekdotal atau pribadi, memang ada beberapa atau sejumlah orang yang menyatakan bahwa mereka itu mengalami kebotakan yang lebih parah pada saat mengkonsumsi kreatin. Tapi perlu diingat ada variabel-variabel lain yang mungkin aja mempengaruhi kayak gaya hidup dan juga stres. Lalu gimana menurut gue caranya untuk mencegah atau menanggulangi hal ini? Yang pertama, kalian bisa konsumsi kreatin dengan dosis normal 5 gram dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Tujuannya adalah agar kalian melihat apakah kerontokan yang kalian alami atau yang mungkin kalian alami itu cuma di awalnya aja atau terus-terusan. Atau cara kedua, kalian konsumsi kreatin dengan dosis yang lebih sedikit, yaitu 3 gram. Perlu diingat, 3 gram itu sebenarnya termasuk minimum effective dose dari kreatin itu sendiri. Tapi kalau kalian merasa memang kalian rentan terhadap kebotakan, saran gue kalian coba untuk datang ke dokter dermatologi atau SPKK. Dokter akan mengecek nih kalian beneran gak sih emang rentan terhadap androgenetic alopecia. Tapi gimana menurut kalian, apakah kreatin bikin kalian botak? Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah, dan jangan lupa untuk nonton video gue yang selanjutnya.